Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Masyarakat muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid ini tepat waktu disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana biasa setelah subuh ahad kita lanjutkan dengan kajian. Kajian kita pagi ini agak unik dari yang biasanya. Ini judulnya menentang Allah. Saya sengaja mengambil judul ini karena memang belakangan ini banyak ucapan kita atau perbuatan kita atau pikiran kita atau tulisan kita atau kombinasi dari semuanya itu yang berindikasi kuat menentang Allah. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat barusan ini, ada pula orang yang alim berkata seperti ini, mana bencana itu justru terjadi di tempat-tempat orang yang baik, di tempat-tempat pariwisata yang banyak maksiat itu justru tidak ada maksiat. Yang pertama, yang kedua, justru di tempat-tempat orang yang beramal saleh itu justru di situ banyak kemiskinan. Justru mereka lebih maju, lebih hebat. Yang ketiga, mana azab Allah tidak ada kok di tempat-tempat yang maksiat LGBT lesbian gay itu tidak ada maksiat di sana. Justru di tempat kita yang banyak terjadi bencana alam dan azab katanya. Kira-kira begitulah yang. Maka pada bagian ini kita lihat sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi kita lihat saat ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi tidak heran kita versinya saja yang berbeda, tapi pada dasarnya apa yang terjadi saat ini sudah ada pernah terjadi dahulu, sudah pernah ada contoh pelajarannya dan diabadikan di dalam Al-Quran. Pembunuhan misalnya ada pembunuhan. Suami istri tidak patuh kepada suami sudah ada dari zaman dulu. Anak tidak patuh kepada atau melawan kepada orang tua ada dari dulu. Bahkan sekarang belakangan ini saya baca dan itu makin banyak orang di Iran makin tidak percaya kepada Tuhan atau disebut dengan ateis. Maka kita pagi hari ini kita lihat insya Allah beberapa yang kita bisa kita
Coba sesuai dengan waktu. Umat Nabi Musa itu ingin melihat Tuhan secara nyata. Mana Tuhan itu? Jadi mereka ingin melihat Tuhan secara nyata, jelas di hadapan mereka. Yang kedua, ternyata bukan hanya umatnya Nabi Musa yang ingin melihat Allah, ingin melihat dalam bentuk nyata. Nabi Musa pun bermunajat ingin melihat Tuhan. Yang ketiga agak beda sedikit. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati? Lalu orang kafir pun bertanya kepada Nabi, kapan datangnya hari kiamat tersebut? Disitulah letak setan tetap berusaha menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Bahkan sekarang ini muncul pula iklan di Eropa yang menjual tiket untuk kehidupan di planet lain, bukan di planet bumi. Padahal Allah jelas-jelas berfirman, nanti kita lihat ayatnya. Qala tahyawna fiha wa tamutuna fiha wa minha tukhrijun. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi itu kamu dimatikan, dan dari bumi itu kamu dibangkitkan. Itulah yang kita lihat. Maka tiket itu sudah ada 8 orang yang membeli, orang kaya di dunia, untuk persiapan hidup di alam yang di planet yang lain, karena dunia ini makin banyak persoalan dan makin banyak kekurangan, macet di mana-mana. Maka kita lihat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ya Musa, ingatlah ketika umat Nabi Musa berkata, Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallahi jahratan. Nabi Musa membimbing umatnya untuk membawa risalah tauhid, untuk menyembah Allah. Mana Tuhanmu? Dengan begitu mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada ajaran yang engkau bawa sebelum kami bisa melihat Allah dengan jelas. Sekarang pun banyak orang berpikir mana Allah itu. Bahkan pesulap-pesulap itu lebih menentang Allah, menunjukkan segala sihir-sihir itu. Lalu apa yang terjadi? Wa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena mereka ingin bertemu Allah, menantang Nabi Musa menghadirkan Allah di hadapan mereka dengan nyata. Seketika itu juga halilintar datang menghabisi mereka. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Karena itu kamu disambar halilintar dan kamu menyaksikannya. Begitulah kita lihat zaman sekarang ini. Bentang-bentang semuanya ingin ada fakta, ada nyata, ada ingin bukti. Mereka pun tidak cukup kita katakan bahwa langit ini ciptaan Allah, bumi ini ciptaan Allah, sungai ini ciptaan Allah, danau ini ciptaan Allah, engkau sendiri ciptaan Allah, aku ciptaan Allah, semua kita ciptaan Allah. Dia tidak cukup. Mana bahkan pertanyaan perdebatan lagi, kalau semua ini kita diciptakan, lalu Allah itu diciptakan oleh siapa? Pertanyaan-pertanyaan begini ini sering disampaikan ke Dr. Zakir Naik, dan kita lihat video-videonya begitu jelas, begitu mantap dia bagaimana jawabannya kalau ada orang bertanya tentang siapa yang menciptakan Tuhan. Nah ini saat ini pun terjadi. Jadi bagaimana apa peristiwa kejadiannya? Fa akhadhatkum as-sa'iqatu
dan kamu menyaksikannya. Itulah balasan daripada orang yang ingin melihat Tuhan dan menentang seolah-olah tidak percaya. Padahal kita umat Islam itu harus meyakini, harus beriman kepada hal-hal yang ghaib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah itu adalah hal yang gaib, malaikat itu adalah yang gaib, neraka itu adalah yang gaib, surga itu adalah yang gaib. Jadi tanda kita beriman, kita percaya kepada akan adanya hal-hal yang gaib. Jadi tatkala dia ingin berjaya itu, maka terjadilah halilintar menyembah mereka. Apalagi kedua, Nabi Musa pun ternyata bermunajat mula-mula umat Nabi Musa. Ternyata juga, maksudnya ternyata Nabi Musa juga ingin bertemu. Kita lihat, kita temukan ayatnya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Saya ambil poin-poin yang hijaunya itu saja. Qala Rabbi, maka berkatalah Nabi Musa, Rabbi arini, ya Tuhanku, Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Rabbi arini anzur ilaika, ya Tuhanku, tampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Nabi Musa juga ingin melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara nyata. Sudah dua, nanti kita lihat yang lain. Lalu di situ disebutkan qala lan tarani, maka Allah menjawab munajatnya dari Musa itu, engkau tidak, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Inilah jawaban Allah atas munajatnya dari Musa. Dan ternyata setelah itu Allah meneruskan firman-Nya. Kita lihat di sini. Kau lihatlah kemungkinan itu. Saya ulangi, kalau kita bacakannya di sini. Walakin anzir ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau lihatlah ke gunung itu, kau lihatlah ke bukit itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka Allah menunjukkan keagungannya, kebesarannya. Ketika Musa melihat gunung itu, maka apa yang terjadi? Hancur gunung itu, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Berarti Nabi Musa pun tidak bisa, dan Allah sudah mengingatkan Nabi Musa, engkau tidak akan bisa, tidak akan dapat melihatku, engkau tidak akan dapat mampu melihatku. Lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kau bisa melihatku. Maka Allah menunjukkan keagungannya, kebesarannya kepada gunung itu. Hancur luluh gunung tersebut, dan Musa pun jatuh pingsan. Lalu apa yang terjadi? Marilah kita lihat apa yang dilakukan Nabi Musa setelah dia tersadar dari pingsan tersebut. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, qala subhanaka. Nabi Musa berkata, maha suci engkau ya Allah. Qala subhanaka. Musa berkata, maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Maka kita lihat, aku bertobat kepadamu.
Tubtu ilaika, aku tobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin. Wa ana awwalul mu'minin. Dan aku orang yang pertama-tama beriman. Setelah dia sadar dari pingsannya, dia mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu, dan akulah orang yang pertama untuk beriman, pertama-tama beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah dua contoh kita lihat. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil, memang manusia tidak mungkin bisa melihat Tuhan secara nyata dan jelas. Cukuplah umat Nabi Musa dan Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita untuk seterusnya sampai nanti kiamat. Jangan ada lagi orang yang menentang, menyangkal atau meminta untuk bertemu dengan Tuhan. Cukuplah yang dua tersebut, cukuplah umat Nabi Musa dan Nabi Musa. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari dua contoh tadi. Yang ketiga, sebenarnya mereka sudah diberitahu, tetapi mereka ngotot dan akal pikiran mereka lebih menonjol. Masa iya akal pikiran kita ditundukkan kepada iman, bukan sebaliknya. Nanti kalau di surga pun kita tidak bertemu Tuhan dalam bentuk yang nyata. Kalau saya membaca di dalam kitab Ibnu Katsir, dia di dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk nyata fisik wujud seperti yang kita adakan, yang kita ketahui seperti manusia, ada jasadnya, ada rohnya. Jadi zaman sekarang ini orang lebih mengandalkan akal pikirannya ketimbang imannya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu harus masuk akal pikirannya. Kalau tidak cocok dengan akal pikirannya, maka jawaban-jawaban keterangan-keterangan itu ditolaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, karena makin hari, makin belakangan ini, makin banyak saja tantangan yang diberikan kepada kita terhadap Al-Quran dan terhadap orang-orang yang beriman. Apalagi berikutnya ini kita lihat berikut. Nah ini ada lagi orang yang menantang begini. Jika Al-Quran ini benar wahyu Allah, menentang Bapak, bukan menentang, menentang. Bukan benar kalimatnya itu kalau saya lihat di kamus besar, lebih tepat kita pakai menentang daripada menentang. Karena kalau kita pakai kata menentang, di dalam menentang itu ada menantang, tapi di dalam menantang tidak ada menentang. Jadi saya ganti karena saya lihat terjemahannya juga menentang. Jika Al-Quran ini benar wahyu Allah, hujani kami dengan hujan batu, turunkan hujan batu kepada kami. Kalau Al-Quran ini benar datang dari Engkau, turunkan hujan batu kepada kami. Itulah ucapan-ucapan yang kita sering kita dengar belakangan. Mana-mana di tempat-tempat maksiat itu, dan kalau saya sebutkan tempatnya, di tempat-tempat pariwisata itu, di situ banyak maksiat, tidak ada. Justru di mana berapa banjir kan? Jadi berhati-hatilah kita di dalam kehidupan kita. Salah-salah kita dipojokkan oleh ucapan mereka, dan kita seolah-olah seperti tidak bisa memberikan keterangan kepadanya, padahal apa yang disampaikan itu adalah sesat dan menyesatkan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika. Kalau Al-Quran ini, kata orang musyrik itu, orang musyrik ini Abu Jahal dulu, Abu Jahal ini dari dulu. Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan hujan batu dari langit. Hujan batu dari langit. Ya Allah, kalau seandainya ini terjadi, benar-benar terjadi, kita berbuat sedikit Bapak. Untung sekarang ini kamu sudah ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Kamu lupa
1 tahun atau lebih kurang 1 tahun yang lalu. Tidak apa-apa, saya dimasukkan neraka. Nanti kamu bisa jadi dengan Elvis, bisa jadi dengan ini. Kami grup band di bawah. Untuk kau kemarin ditangkap. Sekarang kau merasakan baru beberapa hari saja kamu ditangkap, kamu sudah menjerit ketakutan. Kamulah yang mengatakan bahwa nanti kami di penjara, bisa jadi, bisa grup band, aku bisa ketemu si rock ini, kamu bisa ketemu si ini. Baru ditangkap saja, kau sudah berjerit-jerit ke sana kemari. Mana ucapan dia dulu? Baru kemarin kau ditangkap, baru kau sadar. Jadi begitulah yang kita lihat. Kan itu benar itu. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Bagaimana kalau seketika itu Allah mencabut nyawanya, maka dia Allah akan mengabulkan tempatnya. Karena dia nanti akan mengatakan jadi. Ya silahkanlah jadi kamu sekarang di penjara sebelum kamu jadi di dalam surga, di dalam neraka. Begitulah ucapan orang sekarang mentang-mentang. Dan mungkin backingnya juga sudah sama dengan dia kan? Yang kita tidak tahu. Itulah. Maka ini pun begitu juga. Datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Awit tidak bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tidak berhenti, dari dulu sudah ada, sampai sekarang pun masih ada, bahkan masih segar. Bahkan kita dengar astagfirullah. Siksa keras bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulullah. Wa man yusaqqiqillaha wa rasulahu, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, wa man yusaqqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab, maka Allah sangat keras siksanya. Jadi orang, Bapak Ibu sekalian, lebih takut azab dunia ketimbang azab akhirat. Kalau kamu meninggalkan sholat, kalau kamu kafir, maka Allah akan menempatkan kamu di neraka. Gak takut, itu kan azab akhirat. Tapi coba Bapak katakan kepada mereka, kalau kamu 4 kali berturut-turut tidak membayar pajak perusahaanmu, maka engkau akan dipenjara. Takut. Kalau kamu tidak ambil booster 1, kalau kamu tidak vaksin 1, tidak vaksin 2, tidak vaksin 3, maka pada saat itu kamu tidak bisa terbang, tidak pergi kemana-mana. Ia takut itu bisa diambil. Jadi orang lebih takut azab dunia daripada azab akhirat. Itulah kaitannya itu tadi, beriman kepada hal yang gaib. Jangan berhati-hati di jalan ini. Kalau misalnya terlalu kencang, bisa ngebut, bisa kepleset, bisa jatuh. Dia mau karena dia takut masuk jurang, maka dia memperlambat laju kendaraannya. Tapi Allah sudah mengatakan begini jelasnya, dia tidak takut karena itu nanti itu adalah hal yang gaib. Kalau kamu kafir, kamu tempat kamu khalidina fiha abada. Masih jauh belum ketahuan. Itulah. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan di awal, dari dulu perilaku tingkah laku orang yang seperti ini sebenarnya sudah ada, dan cukuplah sebenarnya apa yang telah diabadikan di dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi kita. Nabi Ibrahim beda. Nabi Ibrahim ini pergi ke pinggir pantai. Pada waktu di pinggir pantai itu dia bertemu dengan ikan yang besar. Ikan yang besar ini mati, setengah badannya di darat, setengah badannya lagi masih di kena air, maksudnya masih di laut. Begitu besarnya. Maka dia bertanya, bagaimana caramu ya Allah menghidupkan yang mati? Dia tidak menentang Allah, dia ingin tahu. Kalau yang tadi itu ingin melihat Tuhan secara nyata. Jadi ini kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 260.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, sama. Kalau yang tadi dia minta ditunjukkan Allah, kalau ini tidak. Cara Allah, bukan diberi Allah. Bagaimana cara Allah? Qala wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, tunjukkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Beda Pak ya? Cara Allah, bukan dia ingin benar-benar Allah. Maka Allah menjawabnya. Saya suka membaca ayat ini. Qala awalam tu'min. Allah menjawab, belum yakin kamu Musa? Qala awalam tu'min. Belum yakin kamu Musa? Qala bala. Maka dijawab oleh Musa, aku telah meyakininya. Qala bala walakin, akan tetapi. Qala bala, aku sudah yakin. Jadi Ibrahim jawab, aku telah meyakininya. Walakin, akan tetapi, agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Jadi ini dia ingin bertanya kepada Allah, bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati itu agar terjadi tambah mantap hatinya. Lalu dia katakan, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Jadi landasannya adalah iman. Beda. Jadi saya ambil dua ekstrem di atas, lalu saya ambil contohnya dari Nabi Musa. Nah, lalu diteruskan begitu. Qala fahud arba'atan minat toiri fasurhunna ilaik. Allah berfirman, kalau demikian Musa, kau ambillah 4 ekor burung. Ambil 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya. Setelah kau cincang, lalu digabungkan. Di 4 burung itu dicincang mati semuanya, diaduk 4 itu, kau letakkan ke masing-masing bukit itu. Lalu letakkan di atas tiap satu bukit. Jadi 4 yang itu tadi diletakkannya di masing-masing bukit. Setelah dicincang, digabung, burung yang disembelihnya itu, lalu diletakkannya di masing-masing bukit. Letakkan di tiap satu bukit satu bagian dari bagian itu. Kan tadi 4, maka dibuat dari 4 bagian. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu. Maka diletakkan. Nah, setelah itu kemudian panggillah mereka burung tersebut. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah menguatkan keimanan, memantapkan keimanan Nabi Ibrahim. Luar biasa contoh-contoh. Maka hendaknya ini juga menjadi pelajaran yang baik bagi kita, bukan menentang Allah karena tidak ingin padanya, tapi landasannya iman untuk lebih memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang kafir pun bertanya kepada Nabi juga. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Salah-salah kita jawabnya, kita dituduh kita tidak bisa atau tidak mengerti tentang agama kita sendiri. Surah Al-Qiyamah ayat 2. Orang kafir juga bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Yas'alunaka anis sa'atu ayyana mursaha. Ini ada jawabannya. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Jadi bila ditanyakan tentang hari kiamat, bilakah terjadinya, jawabannya sudah jelas kita temukan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan
waktu kedatangan dia selain Allah maksudnya. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk. Itulah sebabnya kiamat itu saat itu bahasa Indonesia sudah kita adopsi saat itu tiba-tiba, datangnya sesaat tiba-tiba. Jadi Allah tidak perlu memberitahukannya karena dia datang tiba-tiba. Atau bisa katakan kalimat sederhana, dia datangnya mendadak, tiba-tiba melahirkan itu. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kapan pastinya datangnya hari kiamat. Katakanlah, nah ini dia. Sesungguhnya kul innama ilmuha indallah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Katakanlah atau jawablah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhanku, ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sudah dikasih tahu pun dia tidak mau tahu. Jadi siapa yang tahu persis dengan hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya, kita tidak mengetahui. Nah, ini terus kita tanyakan. Orang kafir pun bertanya kapan datangnya bencana itu. Kita temukan dalam surah An-Nahl ayat 71. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau kamu termasuk orang yang benar, kapan datangnya azab tersebut? Ada Pak di sini kalimatnya, ayatnya. In kuntum shadiqin. Kalau kamu memang orang benar, mana kapan terjadinya datangnya azab tersebut? Bapak Ibu sekalian, jangan kita persempit azab di sini. Misalnya di negara-negara yang penuh dengan kegiatan maksiat itu tidak ada. Salah melihatnya. Yang dilihat mereka itu bencana itu hanya mungkin banjir, dan di Indonesia sering gempa bumi. Bencana itu jangan disempitkan hanya dalam bentuk gempa bumi. Lihatlah betapa hebatnya bencana yang mereka temukan, lebih hebat dari bencana yang kita temukan. Bapak sedang berdiri di sebuah rumah sakit, bapak anak-anak sedang sekolah, tiba-tiba datang orang membawa pistol, menembaki semua, matilah ada sekelompok anak. Tiba-tiba bapak sedang berdiri di dalam misalnya supermarket, datang orang membawa senjata, menembaki. Tiap sebentar kita dengar di negara mereka penembakan demi penembakan. Hutan mereka terbakar. Badai topan harikan. Tiap tahun terjadi di negara mereka. Pada saat musim kemarau terjadi kebakaran hutannya. Pada saat musim topan badai, dia musim badai. Jadi jangan melihat itu dalam bentuk sempit. Azab Allah itu bisa berupa gempa bumi, bisa berupa banjir, bisa berupa badai, macam-macam bentuknya. Jadi di sana ada kasino kok tidak ada. Di depan matamu terjadi, tetapi engkau tidak mengatakan tidak ada bencana. Saking terang benderangnya bencana Allah itu, dia tutup matanya. Jadi mana mataharinya? Dia tidak melihat matahari. Mengapa dia tidak melihat matahari? Karena dia tutup matanya. Cobalah buka matamu sehingga engkau melihat kejadian yang sebenarnya. Betapa banyaknya. Betul ya? Tiap sebentar ada penembakan. Di mana-mana, di stasiun kereta api ada penembakan. Di sekolah ada kecil ada penembakan. Di mana-mana ada terbakar semuanya. Jadi itulah kalau orang selalu menanyakan kapan bencana, padahal bencana itu ada di depan mereka sendiri. Orang bertanya juga sekarang, kalau Allah kuasa, mengapa Allah tidak menghancurkan langsung mereka yang berbuat kerusakan kejahatan di manusia itu? Walakin akharna anhumul adaba ilanya ummatin ma'dudatin la yakulunna ma yahdisu ala yawma ya'tihim laysa mas'ufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'zibun. Dan sesungguhnya, Bapak, kita lihat penting baik. Dan sesungguhnya jika kami mundurkan azab dari mereka,
Allah tidak langsung, jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada satu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya, yang dulunya mereka selalu memperolok-olokkannya. Dia lupa kalau orang bersalah, begini maksud jawabnya. Kalau orang bersalah, orang malang bersalah, katakanlah misalnya di Saujajan ada orang bersalah, lalu sisa Saujajan itu Allah matikan semuanya. Lalu di sini di komplek pemerintah Darul Salam Allah matikan, habis semua manusia. Ada yang bersalah matikan, habis semua penduduk bumi ini. Padahal kita diciptakan Allah itu untuk menyembah Allah, untuk berbakti kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi kalau Allah, ada orang bersalah di sini dibatikan, ada orang bersalah di sini dibatikan, ya habis semua. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah. Jadi inilah yang kita lihat sekarang ini, yang sering terjadi belakangan ini. Dan ini kalau kita lihat Al-A'raf ayat 14 sampai 15, mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kita temukan ayatnya sebelum ayat ini. Qala ana khairum min. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Qala ana khairum min. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha. Kalau begitu, turunlah engkau, keluarlah engkau dari surga ini. Maka Qulna bitu minha jami'a, disampaikan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka, keluarlah, turunlah kalian dari surga itu. Minha itu siapa? Maksudnya surga. Siapa saja mereka? Nabi Adam, istri Nabi Adam, termasuk iblis. Tapi ada bedanya. Nabi Adam itu pada waktu masih di surga, dia sudah memohon ampun kepada Allah. Beda dengan iblis. Fatalaqa Imran. Saya lihat ayat sebentar. Daripada saya salah, saya ambilkan ayat sebentar. Oh, saya bilang sesuatu. Jadi setelah peristiwa mereka mencicipi buah kuldi dan paklah aurat mereka, lalu mereka berusaha menutupi auratnya dengan daun buah yang ada di surga. Lalu kita lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam tidak tahu bagaimana cara minta ampun kepada Allah. Kalimat apa yang dipakai, kata-kata apa yang disusun, dia tidak tahu. Maka datanglah ayat Allah ini, fatalaqa Adamu min rabbihi. Kemudian Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, lalu dia pun menerima tobatnya. Apa tobatnya itu? Tobatnya itu bunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi bedanya Nabi Adam pada waktu salah itu, waktu masih di surga, langsung memohon minta ampun kepada Allah. Kalau iblis tidak, maka iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia meminta iblis itu, berilah aku penangguhan waktu sampai waktu mereka dibangkitkan.
dia minta diperpanjang waktu. Qala innaka minal mundhirin. Ya Allah mengabulkan permintaan dia, permohonan dia tersebut. Fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Sudah engkau buat aku jadi sesat, maka aku akan menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalan yang benar. Subbala atiyannakum, aku akan menggoda mereka. Subbala atiyannakum min baini aydihim, aku akan menghalangi menggoda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an simanihim, dari sebelah kiri. Jadi beda antara iblis dengan Nabi Adam dan di terakhir ya, insyaAllah berarti di terakhir. Jadi akibat setan membujuk rayu kita manusia, maka kita pun terperdaya. Pada waktu Nabi Adam itu diturunkan dan istri Nabi Adam juga sama iblis, ayat ini adalah lanjutannya. Qala fiha tahyaw, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Pada waktu mereka diperintahkan turun atau keluar dari surga itu, dikasih tahu, di bumi itu tempat hidupmu, di bumi itu tempat bertimu, dan dari bumi itu pula kamu dibangkitkan. Jadi dengan ayat ini tidak mungkin ada tempat kehidupan yang lebih baik dari planet bumi ini. Kalaupun ada orang pergi ke ruang angkasa, ke ruang ke alam bulan, ke bintang dan kemana-mana untuk mengagungkan Allah, itu boleh-boleh saja. Mereka buat penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mengagungkan Allah, itu boleh saja. Tapi yang jelas tempat kita yang tepat adalah di bumi ini. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu dibangkitkan. Inilah setan membuat tipu daya kepada kita. Ini slide saya yang terakhir ya. Anda Bapak lihat, welcome to Virgin Galactic. Tiketnya ini sekarang dijual bahwa nanti ada kehidupan. Dan sehingga saya di Virgin, ini orang Inggris yang menjualnya. Jadi mereka sudah persiapkan alat transportasi menuju planet yang mereka jual itu. Ada kehidupan di sana dan tiketnya sudah beli 8 orang. Maka jangan kita berhasil tipu daya setan, bahwa tadi sudah disebutkan bahwa kita hidup di bumi, mati di bumi, dan dibangkitkan dari bumi. Tidak mungkin kita hidup di bulan, tidak mungkin kita di planet matahari atau di planet bintang atau di tempat galaksi-galaksi lainnya. Tapi Islam tidak melarang orang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka mengagungkan Allah. Tapi yang jelas, di bumi ini kita hidup, di bumi ini kita dimatikan, dan dari bumi ini kita dibangkitkan. Habis waktu ya Pak? Habis? Sudah ya? Sudah kalau kita. Jadi intinya saya ulangi lagi tadi, yang pertama, kita cukuplah peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita ambil yang baiknya, jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang terdahulu, karena itu akan menyesatkan kita dan tidak akan menyampaikan kita kepada jalan yang benar. Tapi gimana? Kita ada pertanyaan? Ustaz, ada hal yang penasaran saya dengan statement Ustaz beberapa waktu yang lalu mengenai dalam sholat itu sujud adalah momen terdekat dengan Allah untuk berdoa. Di mana Ustaz menyajikan pada tayangan terakhir itu berdasarkan
sepanjang niatnya. Jadi karena Ustaz mengatakan pada saat terakhir itu nggak boleh ngambil ayat dari Quran. Karena kemarin saya juga nanya Ustaz itu sumbernya dari Quran. Jadi menurut saya pribadi yang awam dan fakir ilmu agama jadi ada pertentangan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi kalau Bapak selesai ini, karena ini akan panjang, saya tunjukkan kepada Bapak, saya tunjukkan penjelasannya. Yang kedua, saya tanya kepada Ustaz Jubair, kalau kita tidak bisa mengambil ayat, karena ayatnya, maksudnya hadisnya itu jelas-jelas mengatakan saya dilarang membaca Al-Quran. Apakah Bapak masih belum jelas juga? Apa saya dilarang membaca Al-Quran pada saat sujud, au raki'an, au sujudan. Saya dilarang membaca Al-Quran pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Apakah itu bukan jelas kepada kita? Jadi kalau kita sebaiknya kita dalam pendapat ini, pendapat itu, tapi pada akhirnya jadi bukan bahasa Arab yang dilarang Pak ya. Jadi saya di situ kalau nggak bisa ini, lalu ayatnya apa? Saya ambil contoh di bawahnya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman. Ini ayat. Jadi ambil bahasa, ambil doa-doa yang lain tetap dalam bahasa Arab kalau Bapak bisa, tapi bukan mengambil dari ayat Al-Quran. Jadi kita lihat seperti ini ya. Maka Bapak setiap kali jangan mengatakan pendapat saya. Saya ulang Pak ya. Kalau kita di dalam beragama, nomor satu apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, apa yang dikatakan sunnah dan sunnah, baru ijma, baru qiyas, baru menurut pandangan saya pribadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, setiap kali saya menyiapkan sesuatu, saya katakan surah Al-Baqarah, surah ini, saya tidak memasukkan pendapat pribadi saya. Kalau sudah ada yang jelas di situ, saya tidak perlu menambah lagi pendapat pribadi saya karena sudah sangat terbenam. Jadi menurut pendapat saya ya enggak. Kalau pandangan saya, kita nomor satu Al-Quran, nomor dua As-Sunnah, baru itu ada dan qiyas. Seperti kemarin Pak, contoh ya. Setelah ini kita banyak contoh. Bapak masih ingat waktu minggu sebulan yang lalu, waktu kita melihat orang-orang di daerah-daerah yang dingin, matahari bersinar terus sepanjang malam, sehingga tidak jelas, tidak tahu kapan mereka harus memulai puasa lalu berbuka. Tidak ada Pak di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Lalu baru mereka mengambil apa? Bapak ingat jawabannya dari mana mereka dapat? Mengambil fatwa dari Mesir. Fatwanya adalah mengikuti waktu di Mekah. Jadi kalau di Mekah orang mulai berpuasa, mereka ikut berpuasa. Kalau di Mekah orang sudah berbuka puasa, mereka berbuka puasa. Karena sampai tengah malam pun ada matahari dan benderang. Jadi tidak ada yang dalam Al-Quran, dia baru dimasukkannya. Jadi kalau saya pribadi membatasi diri saya, kalau sudah jelas ada itu, kita ikuti itu. Jadi di sini saya tunjukkan Bapak saya dia, kita habis ini. Oke, masih ada?